wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para penonton sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Wiriansyah. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Saya merupakan mahasiswa dari kelompok KKN KLB Universitas Mula Warman, Angkatan 46, Desa Sangsang, Kecamatan Silungurai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai topik hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, ini adalah beberapa topik bahasan yang akan dibahas selama beberapa menit ke depan, mulai dari definisi dan klasifikasi, kemudian faktor resiko, gejala, diagnosis, tata laksana dan pencegahan, serta komplikasi pada penyakit hipertensi. Nah, ini berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar Nasional tahun 2018 itu menunjukkan adanya peningkatan dari prevalensi ataupun jumlah penderita dari penyakit hipertensi di Indonesia, di mana pada waktu itu jumlah penduduknya sekitar 260 juta dan sebanyak 34,1% atau sepertiga dari penduduk Indonesia menderita hipertensi. Nah, jumlah ini tentunya masih ada sebagian yang belum dapat didiagnosis, sehingga mungkin jumlahnya lebih dari 34,1% ini. Nah, kemudian apabila data ini dibandingkan dengan Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, maka ada peningkatan sekitar 6-7%. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai definisi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan suatu kondisi di mana tekanan darah sistolik lebih dari atau sama dengan 140 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik lebih dari atau sama dengan 90 mm air raksa. Nah, tentunya semua penonton di sini pasti sudah pernah lah minimal satu kali memeriksakan tekanan darahnya. Biasanya kan ada nilainya di hasil pemeriksaan, misalnya 120/80. Nah, 120 itu merupakan tekanan darah sistolik, sedangkan setelah simbol per, misalnya 80, itu merupakan tekanan darah diastolik, di mana tekanan darah sistolik itu merupakan tekanan pada saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan kalau tekanan darah diastolik itu merupakan tekanan pada saat jantung beristirahat. Nah, kemudian ini adalah beberapa klasifikasi dari hipertensi. Ada beberapa sebenarnya, tapi yang ditampilkan di sini hanya dua. Yang pertama berdasarkan penyebab, ada hipertensi primer dan sekunder. Kalau primer itu kita tidak tahu sama sekali apa penyebabnya penyakit hipertensi tersebut. Sedangkan kalau sekunder itu biasanya ada kondisi medis atau penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Nah, penyakit hipertensi primer itu hampir merupakan seluruh dari penyakit hipertensi, yaitu sebesar 95%. Sedangkan hipertensi sekunder hanya 5% saja. Dan nanti yang akan kita bahas lebih ke hipertensi primer saja. Nah, kemudian kalau berdasarkan nilai tekanan darah, di slide ini sudah ada ditampilkan bahwa tekanan darah itu ada yang dari normal, kemudian normal tinggi, kemudian hipertensi. Nah, nanti di hipertensi ada dibagi-bagi lagi derajatnya, ada derajat 1 sampai 3. Nah, pembagian derajat ini nanti berhubungan dengan manajemen terapi atau tata laksana. Nah, kemudian faktor resiko pada penderita hipertensi, sini bisa kita lihat ada 3 yang warna merah. Pertama, itu merupakan faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Nah, itu pertama ada usia. Semakin tinggi usia, maka semakin besar resiko terkena hipertensi. Kemudian jenis kelamin laki-laki itu lebih beresiko dibanding perempuan. Kemudian riwayat keluarga, apabila ada di keluarga mengalami hipertensi juga atau ada penyakit jantung lain, misalnya jantung koroner atau gagal jantung, nah itu juga meningkatkan resiko hipertensi. Kemudian merokok, aktivitas fisik yang kurang, kemudian psikososial dan stres. Kemudian yang 5 di kanan, yang warna biru semua ini merupakan faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Nah, bisa kita lihat bahwa yang sebelah kanan, warna biru sebelah kanan itu merupakan faktor risiko yang berhubungan dengan nutrisi atau asupan makanan. Nah, ini membuktikan bahwa nutrisi itu sangat
berperan pada resiko seseorang terkena hipertensi. Nah, kemudian gejala klinis. Nah, bagaimana sih gejala pada pasien hipertensi? Sebelum itu kita harus pahami bahwa gejala yang timbul pada pasien hipertensi itu bukan merupakan gejala yang spesifik. Maksudnya adalah apabila seseorang mengalami gejala itu belum tentu merupakan suatu penyakit hipertensi. Nah, sedangkan kalau pertanyaannya dibalik, apakah pasien hipertensi akan bisa mengalami gejala-gejala berikut? Jawabannya iya, bisa. Nah, tapi itu pun bervariasi tiap individu. Gejalanya bisa nyeri kepala, sesak, nyeri dada, mudah lelah, rasa berat di tengkuk, lemas, kemudian gelisah, jantung berdebar-debar, dan penglihatan kabur. Nah, kemudian bagaimana cara dokter mendiagnosis penyakit hipertensi? Ya, kita kembali ke definisi, yaitu dengan pengukuran tekanan darah. Nah, yang paling sering digunakan itu dengan tensimeter atau nama kerennya itu sphygmomanometer. Di sini ada gambarnya ditampilkan. Ini merupakan tensimeter yang secara otomatis bisa mengukur tekanan darah. Nah, kemudian bagaimana manajemen terapi atau tata laksana pada pasien dengan hipertensi? Nah, seperti yang saya jelaskan di awal bahwa manajemen hipertensi itu bergantung pada derajat beratnya hipertensi. Nah, pada umumnya tata laksana itu dimulai dengan modifikasi gaya hidup, baik itu dengan modifikasi nutrisi atau asupan makan, maupun dengan modifikasi aktivitas. Nah, kemudian itu baru diiringi dengan pemberian obat oral atau obat yang diminum. Nah, dalam penata laksanaan hipertensi itu ada satu target tertentu yang ingin dicapai dalam menurunkan tekanan darah, dan itu bergantung pada derajat dan usia penderita. Nah, kemudian apabila hadirin sekalian sudah menerima resep obat dari dokter, mohon untuk diminum tepat waktu dan tepat dosis agar efek obatnya itu juga bisa lebih maksimal. Nah, ini hal-hal yang perlu kita ketahui dan diperhatikan bersama, bahwa yang pertama, obat hipertensi itu umumnya tidak menyebabkan kerusakan pada ginjal. Namun justru sebaliknya, obat hipertensi itu mencegah kerusakan pada ginjal, karena kerusakan ginjal ini nanti dibahas di slide berikutnya, itu merupakan suatu komplikasi dari hipertensi yang tidak diobati dengan baik. Nah, itu. Kemudian pengobatan hipertensi itu bukan untuk menghilangkan gejala saja. Nah, ini masih banyak di masyarakat kita yang meminum obat hipertensi hanya pada saat ada gejala, misalnya pada saat sakit kepala saja, atau pada saat lemas-lemas saja, dan sebagainya. Nah, ini kita lihat di poin ketiga, apabila gejalanya hilang namun tekanan darah tetap tinggi, itu justru dapat menjadi pembunuh senyap dikarenakan proses komplikasi yang masih terus berlangsung. Nah, bagaimana sih cara kita mencegah supaya kita tidak menderita penyakit hipertensi? Yang pertama, sebelum modifikasi gaya hidup, kita harus mengidentifikasi dulu faktor risiko, baik itu yang tidak dapat dimodifikasi maupun yang dapat dimodifikasi. Nah, apabila kita sudah tahu kita punya faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, maka itu kita harus lebih berhati-hati dan lebih mawas diri dalam merawat diri kita. Nah, kemudian kita mengidentifikasi faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Nah, kemudian setelah itu kita mulai memodifikasi. Yang pertama, yang terkait dengan nutrisi, tentu saja kita harus makan dengan gizi seimbang, kemudian dengan aturan-aturan seperti batasi konsumsi garam 1 sendok teh per hari. Kemudian makan cukup buah, sayur, kacang-kacangan, dan makanan rendah lemak. Kemudian perhatikan juga berat badan kita, apakah mendekati berat badan ideal atau berat badan lebih, dan sebagainya. Kemudian modifikasi aktivitas itu bisa dengan olahraga yang rutin dan teratur, yang tentu saja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Beberapa penelitian menyarankan olahraga dengan intensitas sedang. Kemudian juga kita perlu mengurangi atau menghindari alkohol dan rokok, karena itu merupakan salah satu bahan yang bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Kemudian kita juga harus cek kesehatan atau tekanan darah secara rutin, baik itu di fasilitas kesehatan maupun di rumah sendiri apabila alatnya ada. Nah, kemudian ini komplikasi yang dapat terjadi apabila hipertensi tidak diobati dengan baik. Yang pertama, retinopati atau kerusakan pada bagian retina. Nah, kalau bagian ini rusak, maka dapat berujung pada kebutaan. Nah, kemudian komplikasi lain seperti penyakit jantung koroner, atau yang bisa kita sebut dengan angin duduk, kemudian ada gagal jantung juga bisa, kemudian gagal ginjal,
stroke, gangguan saraf, dan kemudian ini ada salah satu kondisi kegawatan hipertensi yaitu krisis hipertensi, yang mana kita lihat hampir sebagian besar dari komplikasi ini dapat berujung pada kematian. Maka dari itu mari kita sama-sama lebih mawas diri dan lebih berhati-hati, meningkatkan kesadaran akan penyakit hipertensi ini supaya dapat ditangani secara baik bersama-sama. Nah, ini dari kelompok kami ada memberikan sedikit infografis mengatasi hipertensi dengan pintar. Nah, pintar itu merupakan singkatan dari periksakan diri secara rutin, baik itu ke fasilitas pelayanan kesehatan maupun di rumah apabila ada alatnya. Nah, kemudian identifikasi faktor risiko pada diri Anda, kemudian lakukan modifikasi pada faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Kemudian natrium atau garam dan lemak itu dibatasi konsumsinya setiap hari. Kemudian teratur minum obat sesuai resep dari dokter yang sudah diberikan. Kemudian atasi stres dan beban pikiran yang mengganggu, karena ini juga menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan hipertensi. Nah, kemudian yang terakhir, rutin berolahraga. Nah, mungkin itu sedikit penyampaian dari saya. Semoga dapat dipahami dan dapat meningkatkan kesadaran hadirin penonton sekalian supaya selalu sehat. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, salam sejahtera.